kok di rumah aja sih nggak bantuin suaminya kerja. Itu aku pernah denger loh. Malah sampai ada yang pernah curhat sama aku, dia tuh ini apa namanya kayak dipandang sebelah mata karena ibu rumah tangga di rumah kayak ngerasa ini nggak menghasilkan kayak gitu. Itu ada loh. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Mbak Dita sempat mention juga, ya suami kan kadang dia capek kerja, stres kerja dan segala macemnya kayak gitu. Nah, seperti apa yang harusnya dilakukan baik sama si suami ini atau si Mbak Ditanya ini atau si istri ini atau si ibu ini agar kondisi itu tuh tetap ideal gitu Kak Winnie? Karena istilahnya gini, suami baru pulang, oke misalkan si Mbak Dita ngeliat ya kan aku seharian udah handle anakku di rumah sambil kerja lagi, kamu kan seharian cuma kerja doang nggak handle anak gitu, tapi ternyata suami di luar ada case di kerjaan, ada masalah dan segala macam yang buat dia stres dan lain-lain kayak gitu, sedangkan dia di rumah dia harus menggantikan peran itu, apalagi Mbak Dita butuh istirahat karena dia udah seharian kerja dan ngurus anak juga dan segala macam. Nah, komunikasi seperti apa yang harus dibangun atau hal apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ini, Kak Winnie kira-kira? Oke, jadi selain faktor pertama yaitu komunikasi tadi, faktor penting lainnya itu adalah fleksibilitas. Ya, kadang kan gini ya, dari awal oke, kita bagi peran, misalkan gitu ya. Kamu misalkan aku nyapu, kamu yang ngepel, aku yang nyuci, kamu yang jemur, misalkan sederhananya kayak gitu. Kemudian bagi peran atau bagi tugas tanggung jawabnya udah beres. Kemudian apakah nantinya sepanjang jalan tuh kita harus saklek, kan nggak mungkin juga ya. Karena balik lagi dari kedua individu ini ya, satunya kerja juga, ibu juga gitu kan. Banyak hal yang memang tekanannya juga masing-masing gitu sebenarnya. Jadi perlu banget selain si komunikasi itu kita harus fleksibel juga, kan nggak bisa kita saklek-saklek banget. Sementara oke, aku pulang misalkan nih jam berapa tuh udah harus beres misalkan ya. Sementara di satu hari itu tuh pasti ada berantakannya. Terus mau apa? Mau saklek? Kan gak mungkin juga gitu. Yang ada malah nanti konflik-konflik lain dalam rumah tangga yang bisa jadi juga memicu kesehatan mental juga jadinya. Oke, dan kesehatan mental itu harus dijaga di dua sisi itu ya, baik si suami ataupun istri ya, si ayah ataupun ibu. Karena kalau suami kesehatan mentalnya nggak bagus, itu juga bikin pengaruh ke istrinya juga kan. Nanti jadi pengaruh ke anak dan segala macam gitu. Kalau yang tadi Mas Iqbal sampein apa namanya, berarti harus kalau suami udah apa namanya pulang ke rumah, masa iya hanya suami aja misalkan gitu ya yang di apa namanya urus gitu. Pada dasarnya dalam pasangan itu suami dan istri itu kan sifatnya resiprokal ya, saling timbal balik gitu. Jadi ketika sudah sama-sama menyadari masing-masing dari kita itu punya tugasnya, kemudian tekanannya masing-masing dan perannya masing-masing, akan lebih baik kalau adanya apresiasi tadi yang Mas Iqbal sampaikan, validasi gitu kan. Karena gak bisa juga nih kita egois, ya kamu dong yang ngertiin aku misalkan gitu ya. Suaminya misalkan yang hanya ngertiin istri, gak mungkin juga. Sama halnya ada kondisi mental di mana si suami juga mungkin lagi down-downnya juga, sama halnya kayak kita. Itulah peran dari masing-masing kedua belah pihak untuk sama-sama mensupport ya. Gitu. Fleksibilitas itu penting. Iya. Oke, benar. Iya, karena ini balik lagi nih sama yang sebelumnya. Karena kondisinya jauh udah nggak ideal, ya kita juga tidak bisa menuntut semua hal yang terjadi di rumah atau yang di rumah tangga itu selalu ideal. Nah, disitulah kuncinya atau kita sangat butuh fleksibilitas itu ya. Karena ya kita memulai dengan kondisi yang tidak ideal. Suami bekerja, istri bekerja, tidak ada asisten, tidak ada pengasuh di rumah, anak 2 di rumah, kondisinya sangat tidak ideal. Ya kan, istilahnya kalau kita ngelihat secara kacamata pada umumnya seperti itu. Ya otomatis hal-hal yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak suami dan istri pasti akan ada momen di mana itu terjadi tidak ideal. Ya kan Kak Winnie, tadi Kak Winnie sampaikan itu. Gitu. Jadi komunikasi dan terutama fleksibilitas itu ya yang harus benar-benar dijaga. Ya kita nggak bisa sesaklek itu gitu. Karena kita melakukan ini pun dengan cara yang tidak ideal gitu kan. Jadi oke, itu sangat penting sekali. Jadi
paling utama adalah kesehatan mentalnya ya, gitu ya. Oke. Sama tambahan Mas Iqbal ya, sebenarnya masing-masing dari kita ini kan berangkatnya dari belajar ya. Mungkin dari let's say pacaran, kita kan belajar juga tuh kenalin satu sama lain, kemudian akhirnya ada pernikahan, kita belajar juga ini udah nggak ada sokongan dari siapapun kan gitu ya, kita harus bisa berdikari gitu kan, berdiri sendiri. Itu gimana caranya? Istri hamil belajar lagi, melahirkan anak pertama belajar lagi gitu kan, sampai akhirnya ya gitu terus gitu. Intinya selama ada kesediaan kita untuk mau belajar, apapun kendalanya yang nanti akan kita hadapi, ya insya Allah nanti akan ada jalannya gitu. Ya, oke. Kesediaan untuk belajar. Oke, benar. Ya karena kan orang manusia hidup kan ada melewati beberapa milestone ya, gitu ya. Tadi kalau orang berhubungan itu mungkin dari kenalan, terus kemudian sampai dekat, terus pacaran, pas pacaran mereka PDKT, terus sampai nikah, misalkan sampai nikah pun itu pun sebelum itu kenalan dengan keluarga calon gitu dan segala macamnya. Setelah menikah ada lagi fase-fase atau milestone selanjutnya kayak misalkan hamil dan segala macam kayak gitu, dan itu memang kita harus menerima perubahan itu ya. Jadi siap untuk menerima perubahan dan selalu siap untuk belajar dengan atas hal-hal yang akan muncul setelahnya gitu ya, sampai punya anak dan segala macam seperti itu ya. Oke, belajar nih jadi. Oke, Mbak Dita, aku ngeliat Mbak Dita itu kayak aku sering banget denger istilah supermom. Iya, supermom aku juga tahu. Kayak ada gitu ya. Iya, aku sering denger istilah supermom gitu. Aku boleh nggak nyebut Mbak Dita sebagai supermom? Tapi jadi gimana gitu ya? Nah, menurut Mbak Dita, supermom itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya supermom itu, Mbak Dita menilai supermom itu seperti apa? Karena kalau aku ngelihat Mbak Dita ini luar biasa sekali. Mbak Dita bekerja full di rumah, jam kerjanya nggak ada, unlimited, terus tanggung jawabnya sangat besar, handle 2 anak, tanpa ada pengasuh, tanpa ada asisten, dan suami bekerja, gitu. Dan harus melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga yang lain, kayak misalkan mungkin masak lah atau nyuci atau apa dan segala macam, itu tetap dilakukan. Nah, menurut saya itu supermom. Nah, kalau menurut Mbak Dita sendiri, supermom itu seperti apa sih? Dan apakah Mbak Dita merasa bahwa Mbak Dita itu adalah supermom? Kalau aku sendiri sih aku nggak mau gimana ya. Gimana penilaian orang aja sih. Kalau aku sendiri kayaknya jauh deh supermom deh. Soalnya ini karena aku juga deket, nggak terlalu jauh rumahku sama mertua, jadi mertua juga ada andil juga sih di situ. Jadi bisa bantu anakku yang pertama tuh bisa. Soalnya anak pertama aku kan suka kabur-kaburan ke rumah mertua. Nah itu jadi kayak yaudah deh, jadi ngerasa ada yang backup gitu akunya juga. Dan untuk supermom, aku rasa sih semua ibu juga supermom ya. Setuju sih ya. Semua ibu supermom karena dengan masalahnya yang berbeda, dengan tantangannya yang berbeda tuh semuanya supermom, karena beliau semua tuh bisa melewati itu semua, bisa tetap waras untuk anak-anaknya. Itu udah hebat banget. Walaupun dia ibu pekerja atau ibu full rumah tangga, itu dua-duanya hebat. Kenapa hebat? Ibu rumah tangga itu pasti dia kayak 24 jam di rumah, bisa handle suaminya, keperluan suaminya, anaknya, semuanya itu bisa dia handle. Belum lagi omongan tetangga ya. Aku kayak suka bikin baper. Kayak kok di rumah aja sih nggak bantuin suaminya kerja. Itu aku pernah denger loh. Malah sampai ada yang pernah curhat sama aku, dia tuh kayak dipandang sebelah mata karena ibu rumah tangga di rumah, kayak ngerasa ini nggak menghasilkan kayak gitu. Itu ada loh. Ada loh. Klienku juga ada. Ada loh yang kayak gitu. Aku jadi kayak, wah kenapa, kan dia di rumah juga dia urus anaknya loh, capek loh. Terus dia nggak yang setiap hari ketemu orang, terus nggak yang setiap minggunya dia bisa staycation ya sama keluarganya, di rumah aja. Itu tuh udah hebat banget sih kok kataku tuh. Belum lagi yang omongan tetangga kayak, kok di rumah aja sih, terus belum lagi nih ibu pekerja,
kok nggak sayang sama anaknya ya, anaknya kok ditinggal-tinggal. Serba salah ya. Pokoknya salah, semuanya salah ya, semuanya salah ya. Semuanya salah. Kalau di mata orang semuanya salah, jadi baik lagi ke diri kita aja sih. Itu aja omongan itu. Jadi menurutku semuanya super mom karena mereka tuh udah bisa ngelewatin tuh semua. Oke, berarti menurut kami nih super mom itu mitos atau mitos atau fakta? Tapi mengawali jawaban ini juga aku setuju sih sama yang Mbak Dita sampaikan ya. Semua mom itu sebenarnya juga super mom. Siapa nggak yang super gitu ya? Dengan semua dinamika yang ada, tapi terlewati gitu ya. Oke, setuju aku. Berarti super mom ini bukan sebutan untuk mama yang lebih hebat dari mama yang lain, tapi semua mama itu super mom ya. Gitu. Jadi ini fakta. Tapi bukan sebagai kayak apa penilaian atau oh dia super mom, dia bukan gitu, bukan enggak gitu ya kali ini. Enggak cenderung ke sana sih ya. Cuma pasti kalau super mom itu lebih ke ibu yang sempurna enggak sih? Sebenarnya mungkin ya yang di stigmanya seperti itu begitu kan. Cuma balik lagi kalau menurut saya pribadi sih, daripada kita fokus terhadap kesempurnaan itu, alangkah lebih baik apabila kita fokusnya ke apa yang bisa kita lakukan, tergantung dengan kesiapan kita juga gitu. Yang penting waras dulu deh secara mental. Kalau udah itu udah dapet, semuanya kayaknya akan berjalan dengan oke, dengan lancar. Oke. Jadi yang penting proses pada saat kita melakukan hal itu tuh waras gitu ya. Maksudnya tidak ada yang terbebani, tidak ada yang istilahnya aku sebenarnya nggak suka nih kayak gini nih gitu. Misalkan kayak tadi Mbak Dita awalnya nggak boleh bekerja nih dan segala macam, terus akhirnya Mbak Dita nurut nih, terus nggak kerja, akhirnya sepakat gitu Mbak Dita nggak kerja, suaminya aja yang kerja, terus Mbak Dita pas ngejalan itu sambil ngebatin gitu kan istilahnya, waduh aku harus pengen kerja dan segala macam, itu udah nggak sehat ya kayak gitu ya kawin ya. Iya. Oke, berarti kondisi maupun working mom ataupun ibu rumah tangga secara full handle anaknya di rumah, semuanya itu adalah hal yang baik ketika prosesnya dilakukan dengan kewarasan itu tadi. Dan happy. Happy yang penting sih ya, bener. Oke. Jadi suaminya Mbak Dita kan, kamu beneran happy? Kayaknya itu hal terpenting ya sih sebenarnya. Iya sih, betul. Soalnya takutnya katanya aku capek, kayak dipaksain, ntar ngaruhnya ke anaknya, terus aku jadi marah-marah kayak gitu, karena mungkin suami ngerasanya aku ngejar materinya nih gitu. Tapi sebenarnya itu passion aku bilang oke deh kalau gitu. Oke, Kak Bina, aku mau curhat deh kalau gitu. Boleh. Oke, aku punya anak kembar anakku, dan ini adalah anak pertama aku dan istriku ya, maksudnya anak pertama kami gitu. Anak pertama kami, lahir pertama itu kembar, cewek-cewek, usianya sekarang 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. Dan istriku itu dia pada akhirnya berhenti untuk melakukan aktivitasnya karena fokus untuk handle si anak ini. Gitu. Pertanyaanku sederhana, mungkin nggak seorang mama yang baru pernah punya anak langsung dapat kembar, tapi dia juga tetap bekerja? Kalau misalkan mungkin, gimana cara ngaturnya? Oke. Mungkin tidak mungkin berarti pertanyaannya. Mungkin saja. Oke. Selama mungkin ada izin juga ya dari masnya begitu ya, restunya gitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya gimana caranya agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, gitu ya, dengan baik gitu ya. Yang pertama ya kita analisis kebutuhan dulu kali ya. Kan pastinya akan ada diskusi internal dulu dengan antara suami dan istri gitu ya. Analisis kebutuhan dulu, kemudian juga nanti dibangun lagi skala prioritasnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, komunikasi. Untuk mengatasi kendala-kendala yang nanti akan ada pastinya kan gitu ya, tantangannya. Walaupun sebenarnya si kendala itu masalah-masalah itu sebaiknya sebisa mungkin tidak dilihat sebagai kendala, tapi tantangan. Oke. Jadinya bisa lebih positif gitu ya. Kemudian juga tadi fleksibilitas kan. Sebenarnya dengan 3 itu kalau bisa berjalan dan bisa istiqomah ibaratnya, kayaknya akan nggak ada masalah deh Mas. Oke. Berapa usia ideal anak istilahnya yang sudah bisa
sambil gini. Misalkan istriku mau kerja lagi, dia kan udah ngomong tuh, Pak, Mama udah pengen kerja lagi dan segala gitu kan. Boleh Mama kerja boleh gitu. Cuman maksud aku sendiri nggak bisa kayak ngasih keputusan, bisa nggak ya, maksudnya boleh nggak ya seorang ibu yang punya anak kembar ini, apalagi anak pertama dan segala macam, terus bekerja di usia anakku yang sekarang umurnya masih 1 tahun 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, usia berapa idealnya anak ini sudah mulai bisa ditinggal untuk aktivitas yang lain? Oke. Terutama case-nya ini twins ya. Sebenarnya untuk usia ideal kita pasti merujuknya kepada dari lahir ada periode ASI kan, memberikan ASI itu 6 bulan pertama Mas, kemudian dilanjutin lagi 6 bulan berikutnya sampai 1 tahun itu ada yang namanya MPASI gitu. Kalau kondisinya memang sekarang ini istrinya Mas Iqbal nih sebenarnya bukan cuti kan jatuhnya kan, tapi kapan lagi mau comeback kan sebenarnya gitu ya. Sebaiknya untuk 1 tahun pertama itu dimaksimalkan dulu untuk bisa sama anak. Nanti kalau udah usia 1 sampai 3 tahun itu udah mulai usia dini kan. Prasekolah, di mana di situ udah mulai ngerti, udah bisa diajak ngomong, usia eksplorasi gitu ya, lebih terbuka lah sama relasi sosial yang mungkin harus dia bangun gitu, nggak hanya sama significant others atau yang dominan gitu ya, seperti mama atau papahnya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya seperti itu akan lebih baik di antara usia itu Mas, 1 sampai 3 tahun. Oke, 1 sampai 3 tahun. Jadi kebutuhan dasarnya yang ASI dan MPASI-nya itu sebisa mungkin terpenuhi dulu. Baru ketika dia kayaknya udah mulai bisa lari kemana itu bisa ditinggal. Oke. Penasaran juga saya soalnya. Oke. Kami nih ini juga pertanyaan ini juga ya. Aku mau nanya, lebih bagus mana orang tua yang punya waktu lebih banyak, ibu yang punya waktu lebih banyak dengan anaknya, atau ibu yang dia cuma punya waktu sedikit dengan anaknya, tapi dia benar-benar memaksimalkan waktu yang dia punya kayak gitu. Oke. Sebenarnya ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas. Kalau kita bicara tentang kuantitas, berarti kan kita bicara tentang seberapa lama atau seberapa sering si orang tua bisa menemani anak. Beda halnya kalau kualitas. Kalau kualitas kan seberapa bermakna momen yang bisa diciptakan dari orang tua ke anak dalam membersamai anak kan gitu ya. Contoh sederhananya adalah mungkin tadi yang Mbak Dita sempat sampaikan kan, anak di rumah tapi di situ ada ibunya misalkan gitu ya, tapi tidak hadir secara utuh, itu option A misalkan gitu ya, atau misalkan option B di mana ibunya bekerja less time sebenarnya, waktunya sedikit untuk anak, tapi dia berusaha semaksimal mungkin setidaknya berapa menit sehari, misalkan di pagi hari 5 sampai 15 menit, atau misalkan 1 sampai 2 jam gitu ya, atau misalkan pada saat weekend Sabtu atau Minggu dia bisa ngajak main anak, better mana kan gitu ya. Jadi pada dasarnya yang kita fokuskan itu adalah lebih kepada kapan orang tua bisa hadir secara utuh, mindful kan. Jadi nggak hanya badannya aja yang ada gitu kan, tapi setidaknya kerja boleh, sambil kerja boleh, tapi ketika ada kebutuhan anak yang harus dipenuhi kan, sebenarnya kalau untuk individu itu masing-masing orang nggak hanya lapar ngantuk gitu kan, tapi kan kalau untuk anak-anak ada kebutuhan bermain dan lain sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Kalaupun kayaknya nggak bisa pertimbangan delegasi kan. Entah mungkin dengan pilihan-pilihan yang tadi kita omongin ya, entah dengan daycare kah, neni kah, mbak di rumah, ataupun juga anggota keluarga nenek atau kakeknya atau dan lain sebagainya. Gitu Mas Iqbal. Oke, berarti kau ini kan tadi beberapa kali mention tentang daycare nih.
menurut kami nih fenomena dengan munculnya daycare yang sudah berkembang ya, dan sekarang di Indonesia juga udah banyak banget daycare gitu kan, bahkan di daerah juga, di kampung halaman saya juga pun udah ada daycare juga gitu di kota kecil gitu. Menurut kami nih, daycare ini menjadi solusi atau menjadi istilahnya justru malah sebaliknya, istilahnya apa ya? Karena sorry aku mention ada beberapa mungkin case yang daycare itu pada saat menghandle anak kita kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada mungkin kekerasan atau baik secara verbal atau non verbal dan segala macamnya gitu. Nah, fenomena daycare ini menurut Kak Winnie lebih dominan memunculkan, ini muncul sebagai sebuah solusi atau justru malah sebagai apa ya? Seolah jadi solusi, tapi ini jadi kayak pikiran baru atau dilema baru untuk seorang ibu. Menurut Kak Winnie melihat daycare ini seperti apa? Oke, daycare itu kalau dari saya bukan hanya satu-satunya solusi, tapi salah satu pilihan solusi yang bisa diambil. Nah, dengan maraknya isu ya sebenarnya terkait daycare ini, kekerasan dan lain sebagainya, yang pastinya nggak kita harapkan kan sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya memang sebelum kita menentukan, nggak hanya daycare sih sebenarnya, kita milih mbak yang mau di rumah ataupun nanti sekolah di jenjang yang lebih tinggi dan lain sebagainya, itu kan pastinya kita perlu riset kan. Iya benar, riset. Ya kan, kita coba survei ke beberapa tempat gitu kan, atau beberapa mbak atau yang menyalurkan misalkan gitu ya. Nanti di mana yang kita serak atau pastinya juga pasti ada diskusi. Makanya komunikasi itu sangat penting kan untuk kita nantinya mempertimbangkan sampai akhirnya nanti sudah bisa making decision di situ, menentukan pilihan kita gitu ya. Gitu Mas. Oke. Kami ini berarti di rumah ada pengasuh anak? Ada. Berapa orang? Satu aja. Kami ini kan psikolog ya. Berarti pas dia nginterview sih ya. Gue udah tahu nih. Langsung bisa baca ya dari gerak-gerik. Gitu kan. Wah ini orang baik nih, bisa nih. Dukun gitu kalian. Mbak mau gaji berapa gitu? 5 juta bu misalkan. Oh, udah gak usah ditawar, dia orang baik gitu. Kita gak, maksudnya kami ini kan psikolog nih. Maksudnya bisa gak sih ngeliat, ya tetap ada kan. Maksudnya orang dari gestur, dari cara dia berbicara dan segala macam itu kelihatan kan ya kami ini ya. Maksudnya apalagi ketika kami ini mau mempercayakan orang untuk menghandle anaknya. Nah ini kan anak di rumah kan sama pengasuh gitu kan. Ya otomatis berarti kau ini melihat dari hal itu juga gitu ya. Itu mungkin keuntungannya ya untuk jadi anak psikologi. Jadi kita punya ilmunya sedikit-sedikit gitu ya. Betul, karena mostly orang tua, mostly parent gitu, kayak saya juga gitu ya. Maksudnya tahu si pengasuh atau si asisten rumah tangga ini dia karakter sifatnya seperti apa ya. Mungkin setelah 1-2 hari atau seminggu bekerja di rumah gitu. Observasi kan kita sebelumnya. Gitu. Cuman apa tipsnya untuk orang tua yang ingin memutuskan untuk hire asisten atau pengasuh untuk anaknya di rumah? Karena kebanyakan orang tidak tahu karakter orang lain pada saat pertama dia ketemu. Gitu. Tipsnya apa Kak Winnie? Istilahnya 1 atau 2 hari kita coba, itu pun istilahnya gini ya, kita nggak ada yang bisa tahu juga. Oke, 1-2 hari dulu coba, nanti kan kelihatan. Oke, kalau 2 hari itu nggak terjadi apa-apa gitu. Kalau ternyata selama 2 hari itu si asisten atau si pengasuh ini ternyata dia orangnya temperamen dan segala macam, belum apa-apa udah nyubit dan lain-lain gitu kan, kita nggak menginginkan hal seperti itu. Tipsnya apa Kak? Iya, pastinya kita pengennya sih kan dapatnya yang memang sayang sama anak kita gitu kan ya, yang kalau kita tinggal di rumah kita ngerasa aman dan percaya gitu loh sama si orang ini. Yang pertama bisa dilakukan itu adalah ngajak ngomong dulu. Istilah kerennya kan pasti di interview dulu ya. Kalau misalkan mungkin dari suatu agensi tertentu kan ada reviewnya, atau tapi kan kadang-kadang kita juga nggak bisa percaya 100% namanya jualan kan gitu ya. Tapi balik lagi yang pertama bisa dilakukan adalah interview dulu. Kalau masalah cek kodamnya seperti apa ya tadi ya, kayaknya sih cek kodam kurang bisa ilmiah sebenarnya. Cuma pastinya kita butuh observasi, betul kata Mas Iqbal tadi gitu ya. Nggak bisa ditentuin sampai kapan misalkan gitu ya, nggak bisa ditentuin juga. Kadang-kadang kan perilaku seseorang itu bisa terlihat ketika stimulasinya beda-beda.
Betul, stimulan. Yang memberikan stimulasi. Iya, ketika benar. misalkan dia dihadapkan dengan posisi yang keadaan atau situasi yang seperti ini, mungkin bisa oke-oke aja karena mungkin tidak memicu apapun, misalkan gitu ya. Ketika dihadapkan dengan situasi yang lain, pastinya akan ada bedanya gitu. Contoh sederhana, misalkan mau tes jujur apa enggak gitu ya misalnya. Ya udah, biasanya ini nggak tahu bisa ditiru apa enggak ya. Coba. Jadi menarik ketika udah udah beberapa minggu di rumah, mulailah mungkin ada beberapa tes yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan ya sengaja aja taruh selembar 2 lembar duit gitu ya, yang kayaknya di tempat terbuka ataupun yang di kantong. Tapi sebenarnya kita udah tahu gitu titiknya di mana. Dari situ kita bisa cek apakah ketika kita pulang jujur nggak, info nggak. Itu sih biasanya trik sederhana yang biasa saya pakai untuk denger sih ya. Untuk hal itu. Di kantong celana suami kan biasa suka ngantongin duit kertas, itu kan suami kan taruh di situ agak dilipat, pas dicuci hilang nggak gitu. Tapi jangan recehan, makanya harus yang kayaknya 100 lah, 100 ribu lah. yang merah gitu ya. Sinar nih gitu. Dolar malah nggak diambil. Nggak bisa ditukar ya, kayaknya dia susah. Oke. Tapi ekstrim juga ya. Maksudnya apa ya? Pada akhirnya itu contoh sederhana loh ya. Iya. Tapi boleh sih. tapi nggak sih. Nggak nyampe hati saya. Takut. Saya malah kalau kayak gitu ya, kawin nih. Saya malah takutnya diambil beneran terus nanti kita gimana ke dia gitu. Gitu. Saya tuh kadang kayak punya kekhawatiran gitu loh, Kak. Saya kan handle tim juga di pekerjaan saya handle tim gitu ya. Kadang tuh saya kayak nggak mau melihat bahwa tim saya itu dia jangan sampai kamu melakukan kesalahan gitu. Ada sisi negatif yang kita tahu gitu ya. Iya. Jadi kayak jangan deh, kamu jangan melakukan kesalahan. Justru ketika kamu melakukan kesalahan, aku nggak tahu aku mau seperti apa gitu. Karena aku expect kamu tidak akan melakukan kesalahan kayak gitu. Mas Iqbal agak takut untuk kecewa mungkin ya. Ini udah pembacaan nih. Udah langsung dibaca. Nanti sesi selanjutnya. Boleh kayak gitu ya. Oke, tapi ada nggak, balik lagi ke yang tadi ya, back to the topic ya, yang tadi terkait dengan hire asisten atau pengasuh itu, ada nggak pertanyaan yang selalu Kak Winnie tanya ketika interview orang atau asisten atau orang yang mau kita percaya untuk handle anak kita? Yang pasti kita harus tahu dulu profil jelasnya zodiak Enggak jelas sih kayaknya. Profil lengkapnya, misalkan udah punya suami belum, anaknya di kampung ada berapa dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya. Karena kalau itu biasanya kan berkaitan dengan izin-izin. Ya kan, usia anaknya berapa, masih perlu pendampingan apa gimana, apakah udah pada nikah di mana dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu sih. Tapi sebenarnya kalau untuk yang spesifik seperti apa nggak ada ya. Cuma lebih kepada kita coba kenal yuk satu sama lain dulu. Ya namanya kan itu akan menjadi anggota keluarga kita nggak sih di rumah gitu kan. Kalau kita nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Berarti kuncinya yang penting orang itu terbuka saat kita bertanya hal itu ya. Oke. Gimana Kak Dita, Mbak Dita mau coba hire? Yang tadi itu sih, yang suamiku juga sama. Jadi kalau misalnya takutnya dia punya kesalahan apa, terus dia bingung mau gimana. Nah itu sih salah satu masalah kenapa nggak mau hire. Gitu. Sama yang tadi kata Mas Iqbal bilang kan, takutnya nih dia beneran diambil uangnya. Terus mau gimana nih, mau pecah, takutnya alasannya gimana. Gak enakan sebenarnya suamiku tuh orangnya. Iya. Cenderung perfeksionis ya. Sama gak nih? Iya benar. Kurang lebih di beberapa hal. Tapi saya nggak perfeksionis di kebersihan. Suamiku. Iya. Biar ada variannya kayaknya. Ada variannya. Oke. Menarik banget loh ini, Mbak Dita. Oke. Ya, Mbak Dita, apa namanya? Mbak Dita ada nggak target? Aku mau stop bekerja di usia sekian deh, kata. Aku malah pengen terus lebar. Mengembangkan diri gitu. Tetap terus pengen bekerja atau mengembangkan bisnisnya sampai jadi autopilot?
ya sampai jadi autopilot. Nah, berarti kan di situ ada exit plan sebagai orang yang tadinya sibuk handle langsung secara langsung, sekarang nantinya jadi kayak istilahnya monitoring tim dan segala macam kayak gitu. Targetnya di usia berapa, Mbak? Berarti di situ kan kayak Mbak Dita secara nggak langsung di usia sekian aku harus udah lebih banyak waktuku sama anak dan segala macam. Ada nggak target usia? Malah aku pengennya tuh 2-3 tahun ke depan. Kalau sekarang sih aku alhamdulillah udah ada admin juga sih yang bantu. Oke. Cuman dan sekarang juga sama suami nih lagi ngembangin gimana sih biar autopilot nih, biar aku tinggal by system ya. By system. Sekarang sih emang sama suami juga jadi kayak kamu yakin nih di bisnis ini aku bantu gitu, gimana caranya nanti biar berkembang, terus akunya cuman lihat aja gitu, cuman jadi nggak handle aja, cuman ngecek review aja gimana gitu. Itu sih emang dari sekarang nih, dari mulai sekarang ini aku lagi fokus ke situ justru malah. Terus aku sih lebih senangnya juga tuh kayak ngobrol sama orang kayak gitu, jadi pengen jadi pembicara atau gimana gitu ke depannya. Jadi kan itu lebih fleksibel ya, karena sekarang kan cuma di rumah aja, itu bisa jadi on cam ya di rumah, atau misalnya kalau datang ke acara kan anaknya bisa ikut kayak gitu sih aku yang sekarang lagi fokusnya. Keren banget loh. Semoga terrealisasi ya secepatnya. Ya kan Mbak Dita udah punya YouTube juga nih. Ada sih YouTube, cuma nggak jalan. Belum ya. Belum fokus. Oke, kalau Kawini sendiri, senang nggak dengan kesibukan Kawini? Gini, apa namanya? Bukan anomali ya, apa istilahnya? Kawini ini kan seorang psikolog, concern di bidang anak juga. Terus kemudian Kawini juga adalah orang yang sibuk juga, working mom juga. Gitu. Sok sibuk kayaknya. Apa ya istilahnya ya? Ada nggak kayak misalkan, sebenarnya pertanyaan hampir sama kayak tadi. Ada nggak sih target untuk Kawini sendiri, kayak aku seharusnya di usia sekian atau anakku usia sekian nanti aku udah mau full handle anak dan segala macam gitu. Ada nggak pikiran-pikiran seperti itu? Pada dasarnya sih aku juga bukan orang yang ambis ya. Meski kalau misalkan memang lagi punya mau, ya memang akan mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk fokus di hal tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan terkait dengan apa tadi target, nggak ada yang signifikan harus aku capai sih sebenarnya. Cuma kalau bicara terkait dengan kesibukanku sekarang, yang pastinya kan kita multiperan ya, terlepas dari ibu dan juga bekerja gitu. Kadang banyak juga sih yang nanya, Mbak Winnie nggak capek apa, misalkan gitu ya. Udah psikolog juga gitu kan. Psikolog juga, dosen juga, terus konselor juga, ketua APPI, semuanya. Content creator juga. Oh iya bener-bener. Cuma aku mikirnya as long as aku happy dan juga sesuai passion kita, itu sebenarnya akan lebih mendukung aktualisasi diri kita ya, pengembangan diri kita gitu loh. Ya, berarti balik lagi. Yang digarisbawahi adalah kewarasan dan kebahagiaan itu ya. Yang pentingnya apapun yang dilakukan, mau dilakukan sama seorang ibu, ini sedikit aku simpulkan ya dari yang kita udah ngobrol. Berarti apapun yang mau dilakukan seorang ibu, baik itu ibu yang bekerja ataupun yang mau full handle anaknya di rumah atau menjadi ibu rumah tangga, itu semuanya adalah hal yang baik dan semuanya adalah super mom juga. Tinggal gimana proses yang dia jalankan gitu. Jadi tetap harus menjaga kewarasan dan kebahagiaan. Komunikasi sangat penting dan fleksibilitas juga harus diperhatikan. Berikut tadi seperti yang disampaikan sama Kawini. Tadi Mbak Dita juga udah bercerita juga tentang pengalamannya dia bekerja di rumah. Walaupun di rumah tapi dia menghabiskan waktu yang sibuk juga untuk pekerjaan. Dia harus membagi waktu dengan anaknya. Berbagai tantangan dan berbagai hal dihadapi sama Mbak Dita, tapi sampai saat ini kita bisa ngelihat raut mukanya Mbak Dita bahagia sekali, happy aja gitu kan. Kawini dengan kesibukannya luar biasa, seorang dosen, konselor, terus kemudian content creator juga, psikolog ya, utamanya dia adalah seorang psikolog anak dan sebagai ketua organisasi APPI ya juga, dan Kawini juga sebagai seorang mam juga. Istri juga. Sebagai istri juga.
anaknya 2, dan sekarang saya minta waktunya dia untuk jadi bintang tamu di sini. Luar biasa sekali, kita bisa ngelihat Kak Winnie sangat bahagia sekali Alhamdulillah. menjalani hidupnya. ya. Dan istri saya juga ibu rumah tangga di rumah. Anak saya kembar dan istri saya juga sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Karena suaminya juga suportif Iya. kayaknya. Suportif dong. Oke, terima kasih banyak Kak Winnie dan Mbak Dita untuk sesinya, untuk obrolannya seru banget, dan tadi juga saya juga jadi bisa sambil curhat-curhat gitu kan. Curhat-curhat juga gimana sih caranya mengatur waktu atau mengatur emosi dan untuk yang penting istilahnya menjaga agar mental kita itu tetap sehat Iya, gitu. betul. Dari orang tua apalagi untuk anak. Karena kembali lagi ketika manusia sudah sampai ke fase menjadi orang tua, yang jadi prioritas itu adalah anak. Ketika kita berbicara kita sebagai orang tua. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Winnie dan Mbak Dita. Sama-sama. Sama. Tetap waras dan tetap bahagia. Iya. Thank you. Sampai jumpa lagi parents di podcast Algorithmics yang lain. Selamat sore. Bye.